Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprida Sipa dari kelas SB Reguler Sore, program studi bimbingan konseling. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MKWK mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Tema dari video ini adalah tentang akhlak di kehidupan sehari-hari. Semoga ada nilai-nilai positif ataupun hikmah baik yang bisa teman-teman petik. Selamat menonton semuanya. Ya, hujan nih jadi nggak bisa main. Iya nih, gara-gara hujan. Jangan ngeluh ya kalau hujan, karena hujan itu berkah loh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 65, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran bahwa hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan untuk seluruh makhluk. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 28, yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah maha pelindung, maha terpuji. Gara-gara kamu nih buku aku jadi rusak. Karena aku nggak sengaja buat ngerusakin buku kamu. Masya Allah, ayo jangan marah-marah dong. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau kalian masih marah-marah, coba deh kalian berwudu. Nah, sebelum itu, coba sekarang kalian istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kalian udah berapa hari marahan kayak gini? Udah 5 hari. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari loh. Jadi kalian gak boleh marah lebih dari 3 hari. Dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Al-Quran dan hadis menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menahan marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 sebagai berikut, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW menyampaikan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Habisnya sih kamu aku tegur, kamunya nggak terima. Ya kamu sih negurnya sambil marah-marah. Menegur atau menasihati orang lain itu ada caranya loh. Rasul mencontohkan kita untuk menegur atau menasihati orang lain itu adabnya harus lemah lembut, tutur kata yang sopan. Jangan menegur atau menasihati orang lain itu dengan cara membentak atau meneriaki mereka. Jadi orang yang salah itu jadinya malu, terus nanti mereka marah deh sama kita. Kalau nasihat kita diterima itu alhamdulillah, tapi kalau nasihat tidak diterima, tugas kita hanya menyampaikan saja, begitu. Jadi nggak boleh sambil bentak-bentak ya. Menegur kesalahan dan menyeru pada kebaikan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya udah, aku minta maaf ya karena udah ngerusakin buku kamu. Iya, aku maafin, lain kali jangan diulangin lagi ya. Nah gitu dong, pakai resep Rasul, jadilah pemaaf. Kalau ada orang jahat yang ngetawain atau ngomongin kita, insya Allah proses pahala sedang berlangsung. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah gitu, terus maaf-maafan, gak boleh marah-marah lagi ya. Iya.
Tuntunan Islam untuk saling meminta dan memberi maaf terdapat dalam Al-Quran, misalnya surat An-Nisa ayat 149 yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Di dalam surat lain, surat Asy-Syura ayat 40, Allah berfirman yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 43 yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Akhlak baik melunturkan kesalahan yang lalu seperti mentari melumerkan es yang beku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.